Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Asifa Ramadhani. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Hari ini saya akan mereview modul 2 agenda 1 dari materi Suwajar CPNS tentang pengelolaan konflik kepentingan dan analisis isu kontemporer. Nah, di modul ini kita membahas dua hal utama yang penting bagi ASN, yaitu pengelolaan konflik kepentingan dan juga analisis isu-isu kontemporer. Kedua materi ini saling berhubungan karena sama-sama berkaitan dengan integritas, profesionalisme, dan kemampuan berpikir kritis dalam menjalankan tugas. Apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan adalah kondisi ketika seorang pejabat memiliki kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi keputusan yang seharusnya objektif. Sederhananya, ini terjadi ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, bahkan korupsi. Ada dua jenis konflik kepentingan, yaitu yang pertama adalah aktual. Konfliknya sudah terjadi dan nyata mempengaruhi keputusan. Dan yang kedua ada potensial, yaitu belum terjadi tapi berpotensi terjadi di masa depan. Terus ada sumber konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini biasanya muncul dari kepentingan finansial atau bisnis, hubungan keluarga atau kerabat, dan juga hubungan pertemanan atau aliansi, atau afiliasi atau relasi dekat. Hal-hal ini bisa membuat keputusan menjadi tidak efektif. Gimana cara mengelolanya? Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan melalui yang pertama adalah identifikasi, yaitu mengenali potensi konflik. Kedua adalah pengelolaan, menghindari atau melaporkan konflik. Dan yang terakhir adalah pengawasan, yaitu memastikan tidak ada penyimpangan. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Pentingnya budaya anti konflik kepentingan ini dibangun melalui pelatihan, sosialisasi, dan lingkungan kerja yang sadar integritas. Intinya bukan cuma aturan, tapi juga kebiasaan dan kesadaran individu. Oke, isu-isu kontemporer yang harus dipahami ASN. Ada beberapa isu penting yang harus dipahami. Yang pertama ada korupsi. Ini masalah lama yang masih terjadi. Terus yang kedua adalah narkoba, yang bisa mengancam generasi bangsa kita. Ada radikalisme dan terorisme yang bisa mengancam keamanan. Terus ada cybercrime dan hoax, yaitu kejahatan digital. Dan money laundering, yaitu pencucian uang. Kemudian ada proxy war, yaitu perang tidak langsung antar negara. Isu-isu ini mempengaruhi stabilitas negara dan kinerja pemerintah. Karena itulah dunia terus berubah. Entah itu berubahnya karena globalisasi, teknologi, ataupun persaingan global. Maka ASN dituntut untuk adaptif, inovatif, dan berpikir kritis. Modal-modal penting yang harus dimiliki ASN untuk menghadapi perubahan adalah modal intelektual, yaitu pengetahuan dan wawasan. Kemudian modal emosional, yaitu kemampuan mengelola emosi. Lalu ada modal sosial, yaitu kemampuan bekerja sama. Kemudian modal ketahanan, yaitu tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Kemudian ada modal moral, yaitu integritas dan etika. Lalu terakhir adalah modal fisik, yaitu kesehatan. Nah, ASN itu harus mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis isu, dan juga mengambil keputusan yang tepat. Ini penting agar tidak salah dalam menyikapi isu publik. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan modul ini menekankan bahwa ASN tidak hanya dituntut cerdas secara teknis, tapi juga harus berintegritas tinggi, bebas konflik kepentingan, peka terhadap isu-isu global, dan mampu berpikir kritis. Dengan begitu, ASN bisa menjadi pelayan publik yang profesional dan berkontribusi pada pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.